السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله طاعته لعلكم تفلحون. أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Dan hari ini Allah hidangkan nikmat luar biasa, salat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita limpahkan, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga dengan kita bersalawat kepada Rasulullah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib yang bertugas, tak lupa saya berpesan berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mukadimah tadi saya membaca surat Ali Imran ayat 191, di mana Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari segala apa yang Engkau ciptakan di dunia ini. Firman Allah ini adalah benar, karena seluruh apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini memiliki maksud dan tujuan yang baik diketahui oleh manusia ataupun tidak. Di antaranya adalah anggota tubuh yang kita miliki: mata, telinga, lidah atau lisan, kaki, hidung. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan memiliki maksud dan tujuan. Anggota tubuh yang Allah berikan adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak sanggup kita membayar kenikmatan Allah tersebut, kecuali kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik bersyukur dengan perkataan ataupun bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan perkataan, yuk banyak-banyak kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan tindakan tercermin dari sikap dan perilaku kita, tercermin dari perbuatan kita. Apakah perbuatan kita sudah baik atau perbuatan kita sudah memberikan manfaat? Salah satu anggota tubuh yang sangat krusial, yang sangat penting Allah berikan adalah lidah atau lisan kita. Lisan bentuknya sangat kecil, tapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa, sekaligus bisa mendatangkan mudarat manakala kita salah dalam menggunakannya. Ada pepatah Arab yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung daripada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa membantu orang lain, tapi lewat kata-kata pula seseorang bisa merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, di dalam Islam fungsi lisan itu hanya dua, yaitu untuk berkata yang baik atau diam sama sekali. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari, di mana Rasulullah mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqal khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam sama sekali. Saudara, melalui hadis ini Rasulullah mendahulukan tentang keimanan sebelum beliau menjelaskan bagaimana lisan sebaiknya digunakan. Keimanan adalah hal yang sangat mendasar bagi umat Islam. Keimanan adalah hal yang sangat fundamental. Ini artinya urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis ini juga bisa dipahami kalau ada seseorang perkataannya tidak baik, lisannya tidak dijaga dengan baik, maka kita pertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan kualitas keimanannya kepada hari akhir. Ini sangat menarik. Ternyata urusan lisan terkait dengan masalah teologi, terkait dengan masalah agama. Kenapa urusan lisan dikaitkan dengan masalah beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini adalah pesan buat kita, bahawa segala tindakan yang kita lakukan, segala ucapan yang keluar dari lisan kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang bentuknya kecil, tapi kalau kita salah dalam menggunakannya, maka ini akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berkata sembrono, tidak hati-hati dalam berbicara, tidak bisa menggunakan lisannya dengan baik, ini mengindikasikan adanya pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir, Allah selalu melihat. Bahkan Allah mengutus malaikat khusus yang mengawasi kita, bahkan mencatat segala perbuatan kita, mencatat segala ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita masing-masing.
Surat Qaf ayat 18 Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari lisan manusia melainkan ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Saudara, banyak hal kotor yang mungkin keluar dari lisan kita. Di antaranya adalah ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Mungkin bagi sebagian orang, ghibah ini adalah sesuatu yang mengasihkan. Ghibah adalah kembangnya obrolan. Tapi sesungguhnya di dalam ghibah itu reputasi seseorang dipertaruhkan. Dalam ghibah itu ada perasaan memupuk kebencian, dan di dalam ghibah itu ada juga yang namanya merusak kepercayaan orang lain. Hati-hati dengan ghibah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang keras. Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minal junni illa ba'da zunni ismun wa la tajassasu wa la yattab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah sebagian dari dosa. Jangan kalian menceritakan aib orang lain, jangan kalian bergunjing. Adakah di antara kalian yang mau memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu sangat menjijikkan. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Pemberi Tobat dan Allah Maha Penyayang. Yuk, jaga mulut kita, jaga lisan kita, jangan digunakan untuk melakukan ghibah. Kemudian ada lagi yang namanya fitnah, menceritakan keburukan dengan maksud menjatuhkan orang yang difitnah. Ini sangat berbahaya, saudara, karena fitnah bisa berujung pada adu domba. Fitnah bisa berujung pada pertengkaran, bahkan fitnah bisa berujung kepada pembunuhan. Sampai-sampai Allah mengatakan, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mari kita jaga lisan kita, kita pelihara lisan kita. Inilah relevansinya kenapa Allah berikan kita akal sehat, tidak lain tidak bukan supaya kita bisa berfikir sebelum kita melakukan tindakan atau sebelum kita mengeluarkan kalimat ucapan dari lisan kita masing-masing. Berfikir tentang nilai-nilai kebaikan yang muncul dari setiap kata-kata yang kita ucapkan. Jangan kita gunakan lisan kita seenaknya saja. Jangan mengambil sesuatu yang tidak bermanfaat dari lisan kita. Ingat, lisan ini Allah berikan untuk berkata yang baik, untuk melakukan sesuatu pembicaraan yang baik. Jangan sampai lisan kita ini membuat orang marah. Saudara, yuk kita jaga lisan kita. Apalagi ini adalah tahun politik. Begitu banyak orang-orang, para politisi mengobar janji. Begitu banyak politisi mengobral angin surga. Politisi yang ingkar janji itu buruk, tapi lebih buruk lagi manakala dia tidak bisa menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, tapi lebih buruk lagi manakala ucapannya tidak mengandung kebenaran. Ucapannya hanya manis di bibir saja, tidak memberikan manfaat dari hasil pembicaraannya tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita, di mana beliau mengatakan,
inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Yang aku khawatirkan kepada kalian sepeninggal aku, kata Rasulullah, adalah banyaknya orang-orang munafik yang pandai berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman modern sekarang ini, di era teknologi informasi yang demikian canggih, ucapan, ujaran tidak hanya keluar dari lisan kita, tapi dia bisa muncul di status Facebook, dia bisa muncul di cuitan Twitter, dia bisa muncul di meme Instagram, konten video, WA group, maupun medsos yang lain, saudara. Media sosial sekarang ini menjadi ajang ramai-ramai melakukan ghibah, provokasi kebencian, menebar hoax, sampai ancaman fisik yang sangat membahayakan. Tujuannya pun sama, memupuk kebencian, timbulnya persaudaraan menjadi berantam, timbulnya yang namanya perkelahian, bahkan bisa menjadi perang saudara di antara kita, saudara. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, yuk berhati-hati menggunakan medsos. Menggunakan sosial media ini harus benar-benar lebih baik untuk kemaslahatan umat. Berfikir dan bertabayun, berklarifikasi adalah hal yang wajib kita lakukan manakala kita ingin menulis sesuatu di media sosial, manakala kita ingin berucap sesuatu di video. Karena dengan klarifikasi, dengan kita berfikir, maka status yang kita upload, ucapan yang kita keluarkan bisa memberikan maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan kemudaratan. Mari kita jaga lisan kita, kita pelihara lisan kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu hadir, Allah selalu melihat. Bahkan Allah mengawasi kita, mengutus malaikat khusus yang mencatat segala ucapan kita, dan malaikat akan melihat jari jemari kita yang kita gunakan untuk mengetik sesuatu di media sosial. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari lisan manusia, semuanya dicatat oleh malaikat pengawas. Semoga kita bisa menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan yang kecil ini membuat orang lain terluka. Terakhir, ada pepatah, ada puisi dari kiai kita Al-Maghfurah Jaiduddin MZ. Kalau pedang lukai tubuh, maka ada harapan luka akan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya sehat walafiat. Allah berikan kita panjang umur. Allah berikan kita kemudahan untuk berkata baik. Allah berikan kemudahan lisan kita berkata baik. Dan mudah-mudahan lisan ini dapat memberikan maslahat, manfaat buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة التابعين ومن تبعهم إلا يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة